Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus melakukan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Semangat, sukacita, luar biasa. Kalau Kak Deborah tanya, apa kabar semuanya? Kita tirukan kayak Kak Ona ya. Apa kabar semuanya? Semangat, sukacita, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar semua? Semangat, sukacita, luar biasa. Amin, haleluya. Udah siap untuk kita ibadah pagi hari ini? Kita mau bersama-sama memulai ibadah hari ini. Yuk kita semuanya satukan hati kita di dalam doa. Kita siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk kita memuji dan membesarkan Tuhan hari ini. Yuk kita semuanya dengan sikap yang baik kita akan berdoa mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, satu hari lagi Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu melalui ibadah online hari ini Tuhan. Sekalipun kami tetap masih beribadah online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kami dan memberkati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, dan hari ini kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kiranya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, Tuhan sendiri yang mengerjakannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak adik-adik yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Yuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menari bagi Tuhan. Bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau menari. Haleluya. Haleluya. Ikuti kita menari ya. Haleluya. Skala dulu. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, yeah, yeah, yeah. Sekali lagi. Shalalalala, shalalalala.
Haleluya. Kak Deborah mau tanya, berapa banyak adik-adik yang percaya bahwa setiap kita mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Haleluya. Kita mau katakan, Tuhan aku mau lebih lagi mengasihi Engkau. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mari tepuk tangan bersama-sama. Semangat dalam Tuhan ya. Amin. Amin. Haleluya. Yuk tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita lebih lagi. Pikiran, pendengaran kita. Untuk kita mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu.
Bapa, kami sudah memuji melakukan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kau memberkati kakak kami yang mengajar, baik adik-adik yang mendengar, Kau memberkati supaya firman ini boleh ditanam di hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, gimana nih? Udah ketemu lagi dengan Kak Syarli. Kak Syarli yakin semuanya pada hebat-hebat, sudah memuji Tuhan dengan bersemangat. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, masih pada ingat gak ya kira-kira tema yang kita ambil beberapa minggu ini? Betul banget, ada di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Boleh di pause dulu ya videonya, kita buka Alkitabnya sama-sama. Nah adik-adik gimana? Sudah pada siap kan dengan Alkitabnya? Kak Syarli sudah siap nih. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan tentang kemurahan yang disampaikan oleh Kak Eka. Hari ini bareng-bareng dengan Kak Syarli kita belajar tentang kebaikan. Wah, apa sih Kak kebaikan itu? Kalian tahu nggak? Ternyata kebaikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu agathosini. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, goodness. Dan dalam bahasa Indonesia artinya kebaikan. Agathosini itu artinya kebaikan kekristenan yang menekankan pada kemurahan hati. Nah, minggu kemarin Kak Eka sudah bahas tuh kemurahan hati. Kalau orang baik harus bermurah hati. Seperti contoh yang sudah diberikan Kak Eka minggu lalu, yaitu orang Samaria yang murah hati yang menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun. Nah, orang Samaria itu berarti sudah melakukan kebaikan. Nah, jadi adik-adik, kebaikan itu berarti semangat akan keadilan dan kebenaran serta membenci kejahatan. Nah, perbuatan baik itu hanya bisa dikatakan baik kalau kita melakukannya dengan tulus hati. Lalu pertanyaannya, kepada siapa sih Kak kita harus berbaik hati atau berbuat kebaikan? Yuk kita buka sama-sama jawabannya di Alkitab kita. Boleh di pause dulu ya. Sudah siap? Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Oh, begitu kata Alkitab. Ternyata kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kak, tapi temanku ada yang nakal. Ada yang suka jahilin aku, ada yang suka pukul aku, ada yang suka bully juga. Masa sih kita harus berbuat baik atau melakukan kebaikan sama orang-orang yang seperti itu? Aha, kita buka Alkitab kita lagi. Kita baca di Roma 12 ayat yang ke-21. Yuk sama-sama baca dengan Kak Syarli. 1, 2, 3. Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh gitu ya Kak? Iya dong. Meskipun teman kita nakal, jahil, suka pukul, atau bahkan sering membuli kita,
kita harus tetap membalas mereka dengan kebaikan. Nah, Kak Shirley, kenapa sih kita harus berbuat baik? Mengapa? Jawabannya ada di 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Yuk kita baca lagi ya. Bareng-bareng ya, Kak Shirley hitung. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Selain itu, di dalam Matius 5 ayat 16 ternyata Tuhan juga berfirman, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, terus gimana Kak caranya kita bisa berbuat baik? Nah, seperti yang sudah di ayat Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 katakan bahwa kebaikan itu merupakan buah roh. Jika kita ingin berbuah, maka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, hanya satu itu caranya bahwa kita bisa melakukan kebaikan dengan tulus hati, yaitu kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Betul banget. Oke, Kak, terus kapan? Masa setiap hari kita harus melakukan kebaikan? Kebaikan itu harus kita lakukan seumur hidup kita. Selama kita hidup, kita harus berbuat baik. Gak percaya? Nih Kak Shirley tunjukin ayatnya. Kita buka sama-sama ya. Yuk kita buka di Efesus 2 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Kalau belum ketemu boleh di-pause dulu ya. Kita cari dulu. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi selama kita hidup, kita harus berbuat baik seperti yang sudah dipersiapkan Allah. Nah, adik-adik, tahu nggak siapa sih di dalam Alkitab ini tokoh yang melakukan kebaikan sejati, yang dengan tulus hati, dengan semangat akan kebenaran dan keadilan, serta membenci kejahatan? Nah, tokoh itu adalah tokoh terbesar sepanjang masa yang ada di dalam Alkitab kita. Siapakah dia? Betul banget, jawabannya Tuhan Yesus Kristus. Tokoh utama dalam Alkitab yang kita yakini ini. Nah, apa sih Kak buktinya kalau Tuhan Yesus itu merupakan kebaikan yang sejati? Yuk kita sama-sama baca ya di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Jangan jauh-jauh ya dari Alkitabnya. Sudah siap? Oke. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Wow, hebat banget ya Tuhan Yesus kita. Setiap langkah yang dia ambil, Tuhan selalu melakukan kebaikan. Oke, karena kita anak-anak Tuhan, artinya kita harus meneladani perbuatan Tuhan Yesus, yaitu senantiasa melakukan kebaikan setiap langkah yang kita ambil untuk semua orang. Dengan tulus hati pastinya. Karena bisa saja orang di depannya berbuat baik,
Tapi begitu di belakangnya, sebenarnya aku nggak ikhlas tuh bantuin. Nah, nggak boleh seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh untuk kita melakukan kebaikan dengan tulus hati. Nah, adik-adik, yuk kita tutup sekarang Alkitab kita karena kita akan berdoa. Oh iya, ada satu lagi nih, yaitu ayat hafalan. Yuk, sebelum kita benar-benar tutup nih ibadah kita hari ini, kita buka dulu di Matius 5 ayat yang ke-16 sebagai ayat hafalan kita hari ini. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, ya selesai. Semuanya hebat. Sekarang kita boleh tutup Alkitab kita dan jangan lupa untuk terus berbuat baik seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun itu untuk semua orang. Seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat ibadah yang hari ini boleh kami lalui. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melakukan pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita siapin dulu ya gambar jempolnya. Setelah itu kita siapkan gunting. Kalau lupa juga kita pakai double tip. Boleh merek apa aja. Terus sama kita bawa nih tusuk, tapi jangan yang tajam ya. Nih, supaya nggak kena tangannya adik-adik. Nah, oke. Sekarang yang pertama kita potong dulu gambar jempolnya. Nih, Kak Shelly potong ya. Kalau adik-adik mau potong harus hati-hati.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan, kita juga sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ingat ya apa yang kakak kasih aktivitas, disuruh apa, kalau suruh ngumpulkan di grup, segera kumpulkan di grup. Kalau memang misalnya enggak, adik-adik bisa menyimpannya, nanti pada waktu ibadah normal kembali, kita akan kumpulin bersama-sama ya, kita akan hitung dalam poin nanti ya. Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah hari ini. Kita percaya minggu depan kita akan bertemu lagi dengan ibadah online yang lebih lagi, semangat lagi. Ingat adik-adik ya, tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Haleluya, kita akan menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya Tuhan, kami sudah berkati Engkau dengan pujian penyembahan kami juga sudah belajar akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang membuka hati kami, telinga kami untuk firman-Mu, Engkau akan mengajarkan kami lebih lagi untuk kami dapat mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya sekalipun kami sudah mengakhiri ibadah kami hari ini, namun minggu-minggu yang akan datang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu lebih lagi di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau lebih lagi Tuhan bekerja atas hamba-hamba-Mu Tuhan di gereja GPI Sentro ini Tuhan. Kau juga memberkati Oma Suko Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja ini Tuhan. Bila Tuhan Yesus berkat daripada-Mu semakin melimpah di dalam gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri turut campur tangan di dalam segala apa yang menjadi masalah atas bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau semakin menyembuhkan, memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Bahkan Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Engkau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan, semuanya di dalam hidup takut akan Engkau Tuhan. Maka kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan semakin melimpah atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya doa kami di dalam tangan-Mu, dan kami percaya waktunya Tuhan adalah yang terbaik untuk menjawab segala doa dan permohonan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, kehidupan adik-adik kami, keluarga mereka kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan lebih lagi melawat dan memberkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Kemanapun kami akan pergi dan melangkah, kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, katakan amin. Tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.